A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Ghafur, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik dalam rangka ya bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa nanti ya berkumpul di akhirat nanti, di surga nanti ya, dengan keluarga kita ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat tema tentang membantu ya istri mengasuh anak. Nah, ini juga bagian dari pilar ya atau penyangga ketentraman ya, atau kebaikan di dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga muda ya, atau katakanlah ya keluarga pasangan-pasangan baru menikah ya, lalu kemudian baru dikarunia anak ya. Nah ini tentu harus dipahami ya bagaimana pentingnya ya seorang suami turut memperhatikan tanggung jawab ya, atau juga katakanlah sikap ya yang seharusnya diberikan kepada istrinya terkait dalam urusan mengasuh anak. Karena banyak juga ya di dalam kehidupan kita faktanya para istri yang bete ya dengan suami gara-gara suami nggak mau tahu ya tentang urusan anak, tentang mengasuh anak ya. Suami hanya merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya karena sudah mencari nafkah ya, mencari nafkah, kerja gitu kan, lalu kemudian urusan anak diserahkan semuanya kepada istrinya. Nah, sehingga kemudian ada kasus-kasus di mana kemudian baby blues atau apa ya, saya lupa. Di mana situasi ini menyebabkan seorang istri seperti kehilangan akal sehatnya gitu ya. Kayak orang stres ya ketika dia melahirkan ya. Ketika dia melahirkan lalu kemudian karena terbayang begitu kan bahwa ini semuanya akan dia tanggung, dia akan ngurus, suaminya nggak mau tahu, maka dia udah stres duluan. Maka tidak jarang ya kasus-kasus di mana kemudian ada istri yang menjadi gila ya, menjadi gila setelah melahirkan, atau bahkan auzubillah bunuh diri ya, bunuh diri ada juga kemudian membunuh anaknya. Ya, anaknya dibunuh. Ya, yang paling ringan ya anaknya dikasih ke orang lah. Gitu. Nah, terbayang bagi dia bahwa dia akan menanggung kelelahan semua, ya, semua kelelahan itu. Dari mulai menyusuin, ngasih makan, jagain tidurnya dan sebagainya. Ada fenomena seperti itu. Dan kalau itu terjadi ya tentu menjadi sebuah kesedihan yang besar kan. Ya, kasus-kasus ibu ya baru melahirkan kemudian kalau orang Melayu sebutnya gila moroyan
gila meroyan apa istilahnya, ya fenomena-fenomena yang terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Jadi depresi, nangis, sedih. Kalau ditanya kenapa, dia bingung, padahal sebetulnya memori bawah sadar, unconscious memory dia itu sudah menanamkan bayangan bahwa ya dia akan menanggung lelahnya itu sendiri, nggak ada yang ngebantu dia. Ya, orang tua jauh gitu kan, tinggal sama suami di kontrakan begitu kan, rumah sempit begitu. Kemudian suaminya ya bisanya cuman ya cuman kerja, itu pulang kerja tidur gitu kan, istirahat, nggak peduli dengan kondisi istri dan bayinya gitu kan, anaknya. Nah ini kemudian menimbulkan kasus seperti itu. Oleh karena itu kemudian ini harus menjadi perhatian ya bagi kita, terutama bagi para suami ya penekanannya. Nah, para ibu yang suaminya nggak sempat dengar, ya dengerin aja ini ya, lalu kemudian kasih ke suami gitu. Ini ada pesan dari HBKJ gitu ya, bahwa suami juga harus peduli tentang pengurusan atau pengasuhan anak ya. Memang tanggung jawab anak, mendidik anak itu kan tanggung jawab bersama ya, artinya ayah dan ibu ya, walaupun sebagian ulama mengatakan berhasil nggak berhasilnya seorang anak yang menjadi baik ya itu tergantung dari ibunya gitu ya. Rata-rata kan kesimpulannya itu ya, kalau mau punya anak soleh ya cari ibu yang soleh gitu kan. Tetapi pada umumnya ya, secara umum ya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tanggung jawab kita bersama, kita sebagai ayah dan kita sebagai ibu gitu kan, sama-sama. Nah termasuklah dalam hal ini sebetulnya ya pengasuhan anak begitu kan. Umumnya orang berpikir ya, punya kesimpulan mengasuh anak itu tanggung jawab istri, suami nggak dibebankan tanggung jawab mengasuh anak. Nah ini harus diluruskan gitu kan. Karena yang sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran itu ya tanggung jawabnya istri menyusui. Ya bab ngasih makan memang ya, kalau yang masih menyusui tanggung jawab istri gitu kan. Nyusuin karena suami kan nggak punya susu gitu ya, nggak punya payudara gitu kan, yang menyusuin gimana gitu kan. Maka itu dibebankan kepada istri ya. Wajib memang istri menyusui anak. Nah tapi di dalam konteks zaman modern sekarang ya kadang-kadang ada anak-anak yang tidak bisa nyusuin, tidak bisa menyusu ASI dari ibunya gitu kan. Akhirnya diganti dengan susu formula gitu kan. Memang gitu ya, kalau ngasih susunya enteng, tapi kan persoalannya kalau bicara susu formula kan harus manasin airnya, nyuci botolnya itu ya. Kemudian sterilin lagi gitu kan, nah, kemudian baru bikin susunya, kemudian dirasain panas gak panasnya gitu kan, nah, baru kemudian nanti kasih ke bayinya. Nah di sini suami harus paham, jangan serahkan semuanya ke istri gitu ya. Ya, adalah kalaupun katakanlah kita punya prinsip itu kan tanggung jawab istri kalau nyusuin oke ya, memberikan ASINya tanggung jawab istri gitu kan, tapi nyiapin ASINya ya dibantu sama suami. Nah, ketika dia di rumah terutama malam, kalau siang maklumlah istri mungkin karena suami kerja gitu kan, cari uang supaya bisa beli makanan, beli pakaian, ya bayar sewa rumah dan sebagainya. Istri paham, tapi kalau udah pulang kerja ya jangan merasa si paling capek lah gitu ya. Ya semua juga capek gitu ya, istri capek, ya suami capek, tapi tanggung jawab ada ya, bahwa tanggung jawab harus dilaksanakan ya. Bagi saya sebetulnya ya rasa capek itu insya Allah akan Allah ganti. Lelah kita kalau lillah diganti jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lelahnya kita kalau kita niatkan lillah ya karena Allah. Walaupun capek pulang kerja gitu kan, tapi ini ada anak yang harus diasuh gitu ya. Ada istri yang harus dibantu ya untuk menjaga anak. Ya, niatkan karena Allah ya, bantu istri siapkan bikin susu gitu ya. Ya, siapkan wadah-wadah, harus paham gitu kan. Kalau bisa bantuin istri mandiin bayinya gitu kan, sehingga nggak istri mulu ya, mungkin pagi istri mandiin tapi sore karena suami udah pulang bantu ya memandikan anak, memandikan bayi gitu ya. Lalu, nah itu jadi ini harus dipahami oleh para suami.
Sehingga kemudian istri merasa memang suaminya yang membantu meringankan di dalam pengasuhan anak. In case kalau nanti nambah anak lagi, ya dia nggak ada tuh pikiran di dalam diri dia, wah ini bakalan capek lagi sendiri, itu nggak ada. Karena dia tahu ya. Jadi ini bagi yang sedang menunggu kelahiran anak pertama itu ya. Nah ini tentu ini akan menjadi kesan ya, negatif atau positif ya bagi para istri. Nah ini bagaimana nanti nih? Ya, jadi saya sangat tekankan kepada pasangan-pasangan ya, ayah-ayah muda yang baru akan punya anak, ya, sudah harus menjadi catatan ya, ketika nanti istri lahiran ya, dampingi, hadir ya, kemudian nanti pastikan bantu istri meringankan di dalam pengasuhan anak. Nah, ya. Kalau masih nyusu ya itu tadi ya, siapkan ASI-nya, susunya, lalu kemudian juga popoknya ya, apalagi ya, kain-kainnya ya, nanti bab memandikannya ya, harus belajar lah ya para suami, sehingga kemudian ketika anak pertama ini sudah agak besar mau nambah anak lagi, istri nggak keberatan ya, dan tidak akan menjadi beban kepada istri karena dia tahu ya ini anak yang ini aja terbukti ya suaminya tidak berpangku tangan, tapi dia ikut membantu mengasuh istrinya, mengasuh anaknya ya. Sehingga ya kasus-kasus tadi ya, kasus baby baby blues ya, baby blues ini tidak terjadi kepada istri kita. Nah, ya, kalau terjadi kasihan ya, jadi masalah besar itu. Nah dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, perlu dipahami itu tadi kan, kenapa ini penting ya. Karena memang ya, Rasulullah SAW juga begitu. Ya. Ini bagian dari sunnah, ya. Sunnah yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ini kalau kita bilang kita mencintai Nabi Muhammad, ya kerjakanlah sunnahnya. Salah satu sunnahnya apa? Rasulullah tidak berpangku tangan ya, dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan beban rumah tangga itu ya. Bahwa di dalam rumah tangga itu ada pekerjaan-pekerjaan, itu Rasulullah tidak berpangku tangan ya. Termasuk dalam pengasuhan anak, bahkan ya kalau berbicara pengasuhan anak ini ya, Rasulullah SAW adalah pribadi yang begitu humble, ramah, senang ya, senang dengan anak-anak. Rasulullah itu walaupun tidak muda lagi katakanlah, tapi kalau ketemu anak-anak ya, beliau bisa masuk ya ini ke dalam dunia anak gitu kan, sehingga anak menjadi merasa ya Rasulullah adalah pribadi yang memang menyenangkan. Ya dulu ada anak namanya Umair ya, saudaranya dari Sayyidina Anas bin Malik ya. Ya, Umair ini punya burung ya, burung pipit kecil, dikasih nama Rasulullah namanya Nughair. Nah, itu kan. Senang itu Umair ya, karena yang ngasih nama Rasulullah. Nah, ketika jadi kalau ketemu sama Umair ya, Rasulullah nanya gitu candanya, ya Umair kaifa Nughair, ma fa'ala Nughair kata gitu kan. Hai Umair ya, apa yang dilakukan oleh Nughair sekarang nih, Nughair lagi ngapain gitu kan. Jadi Rasulullah tidak malu, tidak segan untuk kemudian bercengkerama dengan anak-anak kecil, itu anak orang gitu ya. Apalagi kalau bab bicara anak sendiri ya, Rasulullah SAW karena memang putra-putra beliau itu kan wafat ketika kecil ya. Jadi ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, beliau punya 5 orang putri gitu kan ya. 5 orang putri, dan kemudian baru ada lagi anak laki-laki setelah beliau menikahi Sayyidah Maryah ya. Sayyidah Maryah Al-Kibti ya, orang Mesir. Barulah beliau kemudian punya putra namanya Ibrahim, tapi itu juga kemudian meninggal ketika masih
masih dalam gendongan, masih kecil gitu ya. Dan itu sangat membuat Rasulullah sedih ya. Dan saking sedihnya, ya ada sahabat menceritakan Rasulullah itu sampai bercucuran air mata ya, ketika mengangkat jenazahnya Sayyid Ibrahim. Udah takdir Allah gitu kan. Dan qadarullah ketika itu muncul peristiwa gerhana. Muncul peristiwa gerhana, lalu kemudian itu muncul desas-desus ya di kalangan para sahabat. Lihat tuh, saking bersedihnya Rasulullah, yang matahari pun ikut sedih gitu kan. Matahari pun ikut sedih gitu kan. Lihat tuh kan sampai begitu. Nah, kemudian setelah selesai pemakaman pengurusan jenazah Sayyid Ibrahim, kemudian ketika orang berdasar tentang bersalah gerhana itu, Rasulullah kemudian keluar ya dan mengatakan, membantah ya rumor ya bahwa matahari itu terjadi gerhana gara-gara sedih ya atas wafatnya putra Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak ada hubungannya ya gerhana itu dengan kematian dan kematian dan kelahiran manusia, itu tidak ada. Itu memang udah kehendak Allah gitu kan. Ya, jadi beliau bantah itu. Dan ini peristiwa ini membuat ada seorang profesor ya di Amerika kemudian masuk Islam. Karena bagi dia apa? Kalau Rasulullah itu bukan orang yang amanah, jujur ya, artinya betul-betul memegang teguh risalah yang diberikan Tuhannya, maka dia akan memanfaatkan momen itu untuk membesarkan dirinya gitu kan. Dia nggak akan bantah itu, bahkan akan diperkuat ya. Memang begitu ya, matahari itu sedih gara-gara anak saya meninggal gitu. Tapi Rasul tidak mengatakan demikian. Jadi hal itu kemudian menyebabkan seorang orang bisa masuk Islam ya, luar biasa. Nah, dalam hal ini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kalau bab bagaimana Rasulullah SAW ya bergaul ya, mengasihi mengasuh ya, bicara mengasuh ya, ngemong ya anak-anak kecil, itu luar biasa Rasulullah itu sahabat hadirin. Nggak malu, nggak gengsi ya. Ya, ada satu riwayat menyebutkan bahwa ada salah seorang sahabat ya, ini hadisnya dari Imam Bukhari ya. Ada sahabat namanya Mahmud bin Rabi ya radhiyallahu anhu, dia mengisahkan. Ya, beliau mengatakan apa? Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsin sinin ya, min walad min dalwin ya. Yang aku ingat sekali dari Rasulullah SAW adalah semburan air dari mulutnya ke wajahku ya. Dan air tersebut ya beliau semburkan dengan mengambil dari sebuah ember ya. Dan ketika itu umurku 5 tahun. Jadi Mahmud bin Rabi ini ketika itu umurnya 5 tahun ketemu Rasulullah, dan Rasulullah bercanda sama dia, main air gitu ya. Nah, disebutkan Rasulullah nyembur gitu ya. Biasa kan anak-anak itu kalau masih kecil suka sembuh kalau ada air tuh main sembur-semburan gitu ya, kayak gitu. Rasulullah sampai melakukan itu dengan anak berumur 5 tahun. Bayangkan ya, beliau sudah menjadi seorang nabi gitu kan. Ketika bertemu anak kecil yang lagi main air ya, Rasulullah jalan ladenin main air juga ya. Jadi main sembur-semburan gitu kan. Jadi para sahabat mengatakan semburan itu maksudnya adalah senda gurau ya, dan dari jauh, bukan dari dekat kan jorok begitu. Ini dari jauh ya. Artinya tidak sampai kena wajah langsung ya. Ya, candaan-candaannya begitu gitu ya. Karena itu ditafsirkan oleh para ulama bahwa kalimat semburan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu jaraknya jauh ya, bukan jarak yang dekat ya. Dan itu dilakukan sebagai disebutkan dalam satu hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan rubbama qala lin Nabi SAW ya dzal uzunain ya, yakni yumazihu ya. Terkadang Nabi SAW itu mencandaiku dengan memanggilku wahai dzal uzunain ya, wahai si pemilik 2 daun telinga. Ya, Abu Samah ya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah candaan. Jadi semburan-semburan tadi ya juga merupakan candaan Rasulullah. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW tidak gengsi, tidak malu ketika berbicara bergaul ya, atau pengasuhan anak ya. Dengan anak orang lain aja begitu, ya, dengan anak orang lain saja begitu, apalagi dengan anak beliau. Andai kata Rasulullah gitu kan, diberikan kesempatan oleh Allah ya punya putra yang masih kecil gitu kan,
tentu Rasulullah akan tidak segan untuk mengasuhnya, mengasuhnya, meringankan beban istrinya begitu kan. Sedangkan cucunya saja, itu ya, itu Rasulullah tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW senang ya, tidak malu kemudian bergaul dengan cucunya, mengasuh cucunya, dalam konteks mengasuh lah begitu ya. Dalam satu riwayat disebutkan ya, ketika sholat berjamaah ya bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian ada satu momen di mana ketika itu sahabat merasakan sujudnya lama ya, beda dari biasanya, ini kok sujudnya lama banget begitu kan, sampai kemudian sahabat ini heran ya. Selesai sholat, sahabat kemudian nanya ya, apa kata sahabat ya, hadhihi sajadatun qad atoltaha ya, wahai Rasulullah, tadi sujudnya kok lama. Fazananna annahu qad hadasa amrun ya, kami mengira bahwa telah terjadi sesuatu gitu kan, ya mungkin ada apa-apa nih sama Nabi nih gitu kan. Au annahu yuha ilaik, atau mungkin Nabi lagi dapat wahyu ya ketika sujud gitu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, zalika lam yakun, enggak begitu kata Nabi ya. Walakin nabni irtahalani ya, tetapi anak saya, maksudnya itu cucunya ya. Jadi ada salah seorang cucu beliau ya, tidak disebutkan di sini apakah itu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ya. Tapi ada cucu beliau ya. Apa kata Rasulullah SAW ya? Dia nunggangin punggung ya, lagi sujud, anak cucunya datang kemudian nunggang di punggungnya Rasulullah kayak kuda-kudaan gitu ya. Apa kata Rasulullah kemudian, fakarih itu an ajilah ya, dan aku tidak mau dia merasa terganggu gitu kan. Jadi Rasulullah nggak mau sampai cucu pikir belum selesai udah bangun gitu kan. Jadi kata Rasulullah apa? Hatta yakti hajatah, sampailah aku membiarkannya menyelesaikan keinginannya. Jadi udah puas gitu kan, cucunya Rasulullah ini nunggang punggung beliau, barulah kemudian beliau bangun dari sujud. Jadi alasannya itu gitu kan. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW begitu sayang, penyayang ya, kepada cucunya. Dan ini juga menggambarkan bahwa Rasulullah tidak segan, tidak malu untuk kemudian ya mengasuh anak-anak ya, atau katakanlah bercengkrama ya, dalam konteks ini kan pengasuhan sebetulnya. Maka karena itu kemudian sahabat yang dirahmati Allah, ini juga harus menjadi pemahaman bagi kita bahwa ya, para suami jangan merasa malu gitu ya, atau gengsi ya, gendong bayi gitu kan, atau ngajak anak main gitu kan, di mana gitu kan, ngemong lah gitu ya di waktu-waktu kosong kita. Karena ada juga ya mulut-mulut netizen mulut-mulut para pembenci ya. Kalau ada laki-laki ya terlihat ngemong anak gitu, itu disebut sebagai laki-laki tidak mapan ya, atau ya seperti kurang kemuliaannya gitu ya. Harusnya kan laki-laki itu di kantor gitu ya, di tempat kerja gitu. Itu urusan istrinya, ini salah ya. Bahwa tidak masalah ya, bahkan bagus ya, disarankan ya seorang suami untuk kemudian turut terlibat di dalam pengasuhan ya, atau ngemong anak ya, sehingga kemudian apa yang tadi dia, bagaimana Rasulullah SAW begitu lemah lembut baik terasa kepada anak-anak. Jadi dengan kerelaan suami ya, dengan maunya suami mengasuh anak ya, itu sampai muncul kesan anak-anak ini bahwa ayahnya itu sayang, ayahnya baik, ayahnya itu pribadi yang humble. Nah, gitu. Kalau anaknya udah bisa jalan, udah bisa bercanda ya, dia bercanda sama anaknya ya, ketika ngambil momen istrinya istirahat ya, setelah seharian dari pagi sampai sore gitu kan, istrinya yang jagain anak, ngasuh anak, maka pulang kerja walaupun capek kemudian diambil kesempatan untuk mengasuh anak, memberikan kesempatan kepada istri untuk me time ya, untuk menikmati waktu kesendiriannya. Tapi nggak ada lah ya, istri kadang-kadang kalau udah
ada suami ngebantu pun dia tetap ada urusan lain yang harus dia kerjakan, beberes lah apalah gitu kan. Jadi kalau sekarang mungkin zamannya gadget ya biarlah istri kasih waktu main gadget dulu ya, main game, main apa ya, browsing, kemudian kita ambil waktu 2-3 jam untuk menemani mengasuh anak-anak ya dengan kita. Tapi kan umumnya ya kalau yang terutama pasangan-pasangan baru ya yang punya anak pertama ya, itu pasti terjadilah ya, rata-rata terjadi gitu kan, bahwa ayah kemudian kalau udah bicara pulang ke rumah tuh yang dirindui anaknya gitu kan ya, pulang ke rumah tuh ngejar anak dulu gitu kan ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi kan nggak selalu begitu juga, ada yang kemudian merasa itu satu hal yang tadi ya memalukan ya, aib gitu kan. Itu kan harusnya yang ngasuh anak tuh perempuan ya, nggak juga gitu ya. Kalau ada yang punya prinsip begitu ya diluruskan. Kalau ingin disebut sebagai pencinta Nabi ya, ikutilah sunnah Nabi ya. Salah satu tadi ya, bahwa Rasulullah SAW tidak malu untuk kemudian terlibat di dalam pengasuhan anak kecil. Ya. Bahkan beliau menjadi pribadi yang bisa masuk ke dalam dunia anak. Ya. Baguslah ya, kalau kemudian bisa masuk ke dunia anak gitu kan, main masak-masakan ya kalau anaknya perempuan. Kemudian main bola kalau anaknya laki, main kuda-kudaan gitu kan, bergabung ya dengan anak-anak kita sehingga anak itu merasa bapaknya itu bukan bapak gitu tapi teman dia ya. Nah, itu akan bagus, dan ini bagian dari ibadah ya, yang kalau kita kerjakan insya Allah bisa meringankan, memberatkan timbangan kebaikan kita, karena istri kita juga kan orang yang harus kita perlakukan dengan baik kan. Allah menyebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Istri kita ini kan orang ya, orang lain juga yang harus kita perlakukan dengan baik, yang punya hak untuk dibantu ya. Allah sudah menegaskan ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling membantulah di dalam kebaikan dan takwa. Ngurus anak ini kan kebaikan dan bagian dari ketakwaan ya, saling bantu gitu ya. Jangan kemudian saling mengandalkan ya. Istri mengandalkan suami, suami mengandalkan istri, tapi harus bersama ya, bahu membahu gitu ya kan, gotong royong ya. Insya Allah nggak ada yang berat lah ya, apalagi kalau anaknya kembar gitu kan, atau anak kedua ketiga gitu kan, jaraknya nggak jauh. Nah ini ya istri suami harus peka gitu kan. Ambil salah satu ya atau dua anak ya, kakak adiknya dibawa main biar ibunya ngurus bayinya, atau gantian ya, kakaknya sama ibunya, bayinya diambil sama bapaknya. Sehingga kemudian kebahagiaan rumah tangga tidak terdistract ya atau terganggu ya, karena persoalan itu tadi ya, ketidakacuhan suami ya di dalam mengasuh anak ya. Ya karena memang sahabat itu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ya masyarakat kita berpikir bahwa ya, mengasuh anak ini ya capek ya, memang iya capek. Tetapi kalau kita sadari bahwa mengasuh anak ini adalah momen untuk pendidikan. Jadi kalau kita bercerita ya tentang bagaimana menjadikan anak yang menjadi soleh ya, ini momennya bagaimana seorang ayah bisa terlibat langsung di dalam pengasuhan anak ya, karena disitulah ada momen dia mendidik anaknya, ngajak sholat bareng gitu kan, bawa ke masjid misalnya, atau sholat di rumah berjamaah gitu ya. Nah itu kan bagian dari pendidikan. Kalau makan ya, diajarin makan pakai tangan kanan. Kapan lagi kalau misalnya kalau suami nggak terlibat di dalam pengasuhan? Ya Rasulullah aja dulu ketika beliau menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah gitu kan, itu beliau dengan anak sambungnya care, peduli gitu kan. Ya, itu tadi ya, dengan anak orang lain saja Rasulullah peduli, apalagi dengan anak yang sudah menjadi anak beliau ya, anak sambung gitu kan. Itu dalam satu hadis ya disebutkan bahwa Rasulullah itu mengajarkan ya Umar bin Abi Salamah ya, anak sambung beliau, ketika makan bareng. Nah, dilihatnya Umar ini
salah ya, salah bertingkah gitu ya ketika makan, maka beliau tegur dengan mengatakan, ya gulam, ya wahai anakku, ya samallah, ya samillah, makanlah dengan menyebut Allah, ya, baca bismillah, ya, wakul biyaminik, ya, pakai tangan kanan, ya, ya, wakul mimma yalik, ambil yang dekat-dekat aja, jadi jangan ngejarah yang jauh-jauh gitu ya. Itu momen itu terjadi ya karena itu tadi ya, bahwa Rasulullah menikmati momen-momen kebersamaan dengan anak-anak ya. Nah kita para ayah juga begitu, kalau konteksnya ingin mendidik anak-anak menjadi anak yang baik, yang soleh, maka pengasuhan anak adalah momen yang tepat ya. Ya meskipun mengasuh anak ini ya disebut sulit ya, tapi bagi kita ya untuk jangan pakai kata sulit lah ya, lebih baik kita gunakan istilah apa, menantang menantang ya. Tapi kalau dihadapi dengan cinta jadi menarik begitu kan ya. Dan apa tadi, abaikanlah ya apa yang menjadi apa namanya istilah kebiasaan masyarakat. Kalau kan ada ya masyarakat itu tadi ya, kebiasaannya itu tadi, kalau ngurus anak tuh urusannya perempuan gitu. Laki-laki itu nggak ada ya, pamali misalnya gitu kalau orang Sunda, itu bukan urusan laki-laki itu ya. Itu nggak ada ya, itu diabaikan saja lah, karena dalam Islam itu tidak ada. Justru Islam memerintahkan para suami agar kemudian tidak berpangku tangan, meringankan ya apa yang sedang dikerjakan oleh istrinya ya, dalam hal ini juga termasuk pengurusan atau pengasuhan anak ya. Ya karena memang ya mengasuh anak ini ya bukan hanya tanggung jawab ibu ya, tetapi juga tanggung jawab semua anggota keluarga termasuk suami ya. Kalau ada neneknya ya nenek juga bagian dari orang yang bertanggung jawab untuk mengasuh ya. Kalau ada pamannya juga sama ya. Ya bagaimana menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Demikian sahabat Adrib ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.